Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Indah, selaku dosen mata kuliah pada pagi hari ini yaitu KMB dan juga teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan nama saya Nanda Rida sebagai moderator dan juga presentator pertama dari kelompok 4 pada sesi ini yang akan membahas tentang bone tumors dan osteoporosis. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami yaitu ada Nasya, Zila, Puput Marcel, dan Puput Kofifa. Eh, Langsung saja materi pertama. Defisit bone tumors, tumor tulang, jinak, primer, dan ganas jarang terjadi pada orang dewasa dan paling sering terjadi selama masa kanak-kanak hingga dewasa muda. Next. Eh, Etologi dan patofisiologi bone tumors. Diagnosa diduga tumor tulang terkait dengan usia, riwayat keluarga, kehadiran, dan lokasi pembengkakan mobilitas pasien. Dan keberadaan kelenjar getah bening regional atau lokasi kelompok kerja yang ringan, sarkoma Eropa atau ESMO. Maaf. Next. Studi diagnostik bone tumors. CASAN sangat membantu dalam memfasilitaskan klasifikasi pembentukan tulang periostil atau kerusakan kronikal atau keterlibatan jaringan lunak. Next. Memfasilitasi klinik bone tumors. Manifestasi klinis meliputi masa yang tidak menyakitkan, keras, dan tidak bergerak. Tinggi badan bawah normal untuk usia, nyeri otot di dekat tumor, satu kaki atau lengan lebih lama dari yang lain, dan tekanan atau iritasi dengan olahraga. Pasien juga dapat tanpa gejala, tidak diperlukan pengobatan untuk osteochondroma aspitomatik. Tumor raksasa yang paling umum terjadi pada wanita antara usia 20 dan sampai dengan 35 tahun. Next. Pemeriksaan penunjang bone tumors. Setelah didiagnosa uretase bedah tumor biasanya dilakukan diikuti oleh pecangkokan tulang atau semen tulang. Namun perawatan ini telah dikaitkan dengan tingkat kekambuhan tinggi. Perawatan tambahan dengan dejavan seperti klorida, bifosfonat, fenol, nitrogen cair, dan alkohol sering digunakan untuk mengurangi kekambuhan. Next. Defisit osteoporosis. Definisi osteoporosis. Osteoporosis diidentifikasikan sebagai kepadatan mineral tulang yang rendah yang disebabkan oleh kebutuhan struktur mikrotulang yang pada akhirnya membuat pasien rentan terhadap patah tulang akibat benturan ringan. Patah tulang akibat osteoporosis menyebabkan penurunan kualitas hidup dan signifikan dengan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan disabilitas. Next. Etiologi dan patofisiologi osteoporosis. Etiologi dan patofisiologi evaluasi penelitian osteoporosis telah bergeser dari sekitar memperlakukan kepadatan mineral tulang rendah dengan pendekatan terintegrasi pasien dengan faktor-faktor klinis, menentukan pada resiko infrastruktur kerapuhan, resiko penurunan dikaitkan dengan latihan penahanan beban dan
kalsium, dan konsumsi vitamin D. Keropos tulang dari usia rapuh, banyaknya usia 35 sampai 40 tahun. Pemeriksaan penunjang Studi osteoporosis. Pengobatan osteoporosis jika disajikan dengan salah satu dari yang berikut. Satu, faktur pinggul atau vertebra, hip dex, leher femoralis atau skor tulang belakang 1,0 hingga -2,5 atau 3 skor VAK 3% atau lebih tinggi pada pinggul atau 20% atau lebih tinggi di situs lain. Next. Definisi osteomilitis. Osteomilitis merupakan peradangan tulang dan sumsum tulang yang biasanya disebabkan infeksi bakteri. Istilah osteomielitis berasal dari kata osteo yang berarti tulang dan mielo yang berarti jaringan mieloid sumsum tulang. Next. Etiologi dan patofisiologi osteomilitis. Etiologi dan patofisiologi osteomilitis adalah infeksi parah pada tulang, sumsum tulang, dan jaringan lunak di sekitar. Mikroorganisme infeksi yang paling umum adalah Staphylococcus aureus. Berbagai mikroorganisme dapat menyebabkan osteomilitis. Bakteri gram negatif aerobik sendiri atau dicampur dengan organisme gram positif sering ditemukan. Next. Studi diagnosis osteomilitis, magnetic resonance imaging (MRI) dan scan tomografi CT yang dihitung dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi tingkat infeksi termasuk keterlibatan jaringan lunak. Next. Manifestasi klinik osteomilitis akut bersifat sistem dan lokal. Manifestasi sistem termasuk dalam keringat malam, menggigil, gelisah, mual, dan melaise. Manifestasi lokal termasuk nyeri tulang konstan yang tidak direliori dengan istirahat dan memburuk dengan aktivitas pembekakan, kelembutan, dan kehangatan di lokasi infeksi dan gerak terbatas dari bagian yang terkena dampak. Tanda-tanda selanjutnya termasuk drainase dari saluran sinus ke kulit dan situs fraktur. Next. Pemeriksaan penunjang osteomilitis, terapi antibiotik IV pada awalnya dapat dimulai di rumah sakit dan kemudian berlanjut di rumah selama 4 hingga 6 minggu atau selama 3 hingga 6 bulan. Berbagai antibiotik dapat diresepkan terkandung pada mikroorganisme. Obat-obatan ini termasuk penisilin, cefazolin, kentamisin, dan vansin. Obat-obatan kentamisin pasien harus dinilai untuk dihindari sebelum memulai terapi. Pengunjang fungsi ginjal harus dilakukan sebelum mulai terapi, terutama pada pasien dewasa yang lebih tua. Next.